supaya engkau akan mendapatiku, insya Allah tergolong orang-orang yang sabar. Kemudian dilakukanlah penyembelihan itu. Pikirkanlah wahai Ismail, apa yang kira-kira engkau renungkan di dalam hatimu. Mengorbankan seorang anak bukanlah hal yang gampang. Anak semata wayang yang berpuluh-puluh tahun didambakan oleh Ibrahim alaihissalam, dan ketika datang anak ini akan dikorbankan, orang tua tentunya tidak rela. Kita tidak rela apabila anak kita dikorbankan begitu saja. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka, kita kembali kehilangan tokoh ulama besar. Beliau adalah Ustadz Yahya Waloni, yang diinformasikan meninggal dunia setelah menyampaikan khotbah Jumat, 6 Juni 2025 di Masjid Darul Falah Minasa UPA Makassar. Dai yang merupakan mantan pendeta ini kembali ke hadapan Allah saat berada di mimbar. Ustadz Yahya diketahui tiba-tiba jatuh saat menyampaikan khotbah pada siang hari ini. Hingga kini, belum ada konfirmasi resmi mengenai penyebab medis wafatnya beliau, namun indikasi awal menunjukkan kondisi kritis saat ia dibawa ke rumah sakit terdekat. Ustadz Yahya Waloni dikenal luas sebagai sosok penceramah yang kerap menjadi sorotan publik. Laki-laki yang lahir di Manado, Sulawesi Utara pada 30 November 1970 itu dibesarkan dalam keluarga Kristen yang taat dan sempat menjadi pendeta serta akademisi. Perubahan besar dalam hidupnya terjadi pada Oktober 2006, saat Ustadz Yahya Waloni dan istrinya memutuskan untuk memeluk Islam. Setelah menjadi Muslim, ia mengganti namanya menjadi Muhammad Yahya Waloni, sedangkan istrinya menjadi Mutmainah. Usai menjadi Muslim, Ustadz Yahya aktif berdakwah. Ia dikenal lewat ceramah-ceramahnya yang diunggah ke media sosial dan YouTube. Namun, gaya ceramahnya yang belak-belakan dan sering menyentuh isu-isu sensitif antar agama membuatnya menuai banyak kontroversi. Pada Januari 2022, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 5 bulan penjara dan denda 50 juta rupiah kepada Ustadz Yahya Waloni. Ia dinyatakan bersalah melakukan ujaran kebencian yang bernuansa sara. Setelah menyelesaikan masa hukumannya, Ustadz Yahya Waloni sempat menyampaikan permintaan maaf kepada publik, khususnya kepada umat Nasrani. Ia mengakui kesalahan dan menyatakan akan lebih berhati-hati dalam menyampaikan materi dakwah di masa depan. Kabar duka ini membuat Ustadz Abdul Somad menceritakan kenangannya bersama beliau. Kenangan Ustadz Abdul Somad terhadap Ustadz Yahya Waloni yang wafat di hari mulia. Beliau sudah hidup mapan, jadi rektor, gaji besar, duit banyak. Dapat hidayah masuk Islam. Keliling berdakwah, nyetir sendiri sampai di Jambi, mobilnya rusak. Dibawa ke bengkel mesin hancur karena tidak pernah diservis. Mau diganti oleh tim UAS Jambi mobil baru. Ternyata mobil yang rusak itu belum lunas, ditawarkan tim tinggal di apartemen beliau tidak mau, dan ternyata rumahnya masih ngontrak. Beliau melihat dunia ini setengah sayap nyamuk. Saat Ustadz Abdul Somad dibuli, dipersekusi dan dilaporkan. Beliau Ustadz Yahya lantang membela dan beliau hanya takut pada Allah. Hari ini Allah buktikan batinnya. Beliau wafat hari Jumat, khotib Jumat, hari mulia 10 Zulhijjah bulan mulia. Allah memberikan kepada beliau Ustadz Yahya Waloni kemuliaan.